tren yang ada di sana. Ya, tapi kebetulan malam hari ini didominasi oleh warna merah. Artinya US dollar melemah. Ada 3 berita, yang pertama hijau, yang kedua merah-merah. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Malam ini mudah-mudahan diberkahi semuanya, bisa profit semuanya, dan yang baru belajar mudah-mudahan dibukakan semua jalan pikirannya sehingga bisa menerima ilmu yang kita berikan dengan baik dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, malam hari ini kita akan mengulas mengenai berita. Kita akan mengulas mengenai fundamental sebentar, kemudian nanti sekilas kita memanfaatkan bagaimana caranya, kemudian tips-tipsnya bagaimana sehingga kita nanti ke depan bisa memanfaatkan peluang dari berita-berita yang besar untuk tentu taking profit ya, meskipun tidak banyak, setidaknya ada peluang di sana yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang pertama saya akan menyorot soal NFP yang malam hari ini sedang berjalan tadi ya. Sekarang sudah ganti candle sehingga sudah berubah, dampaknya akan selesai di 1 jam pertama, artinya sekarang sudah 30 menit, dampaknya akan sudah mulai berkurang karena bersifat sementara. Jadi berita itu hanya bersifat sementara ya, flash berita berdampak besar, dampak besar pun ya hanya bersifat sementara, tetapi ketika dia sudah membentuk tren atau searah dengan tren, maka dia akan berpotensi untuk lanjut. Sehingga jangan hanya fokus pada angka, jangan hanya fokus pada data, tetapi lihatlah pasar yang ada di sana. Lihatlah cat yang ada di sana. Terutama tren yang ada. Semuanya bisa berpindah, semuanya bisa berbalik ya berdasarkan perkembangan cat yang ada. Sehingga mungkin analisa awal berpotensi naik atau analisa awal berpotensi turun. Kemudian di menit-menit terakhir, bahkan ketika news dirilis, marketnya berubah total. Maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan. Nah, saya akan membahas kali ini NFP yang tadi sudah lewat ya. Ada berita yang berdampak besar banyak sekali. Salah satunya adalah NFP yang ini selalu dirilis setiap 1 bulan sekali. Ini singkatan dari non-farm payroll. Non-farm payroll, atau biasa kalau muncul di kalender ekonomi dia bukan NFP tapi non-farm employment change. Jadi ini adalah rilis berita yang memberikan data sektor pekerjaan atau sektor tenaga kerja non pertanian ya, industri khususnya. Non pertanian ini tidak termasuk di dalamnya PNS maupun pekerja rumah tangga. Sehingga NFP ini dampaknya cukup signifikan ya. Dampaknya cukup berpengaruh sekali karena ini berkaitan dengan data ketenagakerjaan yang dimana kalau rilis beritanya atau datanya bagus atau rilisnya bagus, tenaga kerja non pertanian kalau bagus tentu akan
mempengaruhi perekonomian yang ada di sana. Khususnya dampaknya terhadap US dollar, karena ini berita ini mencerminkan data tenaga kerja sektor non pertanian yang ada di Amerika sana. Dampaknya cukup lumayan besar, rata-rata dampaknya besar ya, meskipun ada kalanya tidak terlalu besar, tapi secara umum ini dampaknya cukup besar. Kemudian data ini dikeluarkan 1 bulan sekali, tiap awal bulan ya. Ini utama pada hari Jumat pertama. Pada hari Jumat pertama di awal bulan dia akan dirilis NFP namanya. Ya, ini adalah satu news atau fundamental, jenis fundamental ini sangat ditunggu oleh trader profesional khususnya, karena bisa memanfaatkan peluang untuk taking profit yang sangat cepat dan besar. Peluang untuk taking profit yang cepat dan besar. Dan ini nyata, real. Ya, karena dalam hitungan menit bahkan hitungan detik bisa bergerak sangat cepat. Kalau kita bisa memanfaatkan peluang dengan baik, tentu kita bisa mendapatkan profit yang berlimpah dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi diingat, karena ini berita sangat berdampak besar, bisa saja nanti dampaknya dua arah, ada naik kemudian turun. Nah, semuanya harus perlu cara dan trik bagaimana kita menyikapinya. Ya, tidak semuanya orang bisa mengikuti, tidak semua orang, semua trader suka dengan NFP ini, tetapi rata-rata trader profesional dia sangat menunggu berita yang satu ini. Kalau kita baca, kalau kita lihat di kalender ekonominya, ya ini bukan beritanya tapi kalender ekonomi yang ditampilkan di websitenya forexfactory.com yang menampilkan jenis berita nih atau jadwal beritanya, yang menampilkan jenis beritanya. Ada 3 jenis berita yang ada di NFP, selalu ada 3 berita, dan berita ini selalu muncul 1 bulan sekali. Sekali lagi di awal bulan di hari Jumat. Ada 3 selalu, ada average hourly earning, non-farm employment change, dan unemployment rate. Ini satu paket. Bagaimana cara kita menyiasati, bagaimana cara kita membaca? Sekali lagi, kita tidak boleh hanya fokus pada data angka ya, tetapi lebih utama yang kita perhatikan adalah bagaimana struktur candle, struktur pasar itu terbentuk. Euforianya seperti apa nanti akan muncul di sana. Karena itu yang diperkirakan di forecast ini hanyalah perkiraan ya, ada kalanya benar, ada kalanya tidak. Yang terpenting adalah hasil akhirnya atau hasil rilisnya. Meskipun hasil rilisnya ini warnanya merah, belum tentu nanti USD akan melemah. Ya, tergantung kondisi tren yang ada di sana. Ya, tapi kebetulan malam hari ini didominasi oleh warna merah. Artinya US dollar melemah. Ada 3 berita, yang pertama hijau, yang kedua merah. Dari hijau merahnya 2, maka lebih dominan merah. Bukan berarti akan terus-menerus naik, atau bukan berarti USD akan terus-menerus melemah, tetapi pasti nanti ada tekanan, pasti ada penolakan dari seller, karena ada dampak hijau meskipun tidak terlalu signifikan. Sehingga hati-hati, meskipun nanti naik, tetap kita perhatikan ya, ada benturan apa di sana, karena pasti ada penolakan. Caranya melihat tentu dari grafik yang ada, dari candlestick yang ada, dari market yang terbentuk. Oke, sebelum masuk saya coba perlihatkan. Nah, sekarang bahkan penolakannya juga luar biasa. Sekali lagi, selain kita melihat angka, tidak bisa serta-merta kita jadikan sebagai patokan utama. Kita tetap fokus dan memprioritaskan dari sisi candlestick. Kita bisa lihat di H4 ini untuk membaca lebih dekat,
biar nanti terlihat di sana. Nah, di H4 di sana ada banyak benturan. Benturan pertama di sini ini sudah dilewati, artinya tidak mungkin. Benturan yang kedua ini di sini atau dinaik sedikit ini. Ya, benturan pertama kita melihat di sini, benturan yang kedua kita melihat ada level kunci di sini. Ya, kemudian di sini. Jika ini masih dilewati, maka naik di tahap selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat di sana banyak penolakan di sini. Ini banyak penolakan di sini, atau kita bisa kalau nanti dilewati lagi bisa kita lihat di atasnya lagi yang banyak ditolak di sana. Yang kita lihat adalah banyaknya penolakan di sana. Sehingga step demi step yang kita baca ini setidaknya memberikan informasi, setidaknya memberikan kehati-hatian kita. Oke, kita lihat contohnya, misalkan yang pertama sudah dilewati, berarti kita tidak masuk di sana. Yang kedua di area di sini 1827,25. Yang berikutnya yang di atasnya lagi 1846 titik sekian. Dari mana asalnya? Dari penolakan. Dari penolakan atau dari resisten yang dibentuk sebelumnya. Kemudian kita bisa ukur juga dengan menggunakan ring. Time frame-nya dinaikkan menjadi D1 atau time frame daily untuk membaca potensi atau kemungkinan sampai di mana. Di ring di sana kita bisa melihat hari-hari terakhir atau beberapa hari terakhir dari sekarang. Ada banyak candle, secara kasat mata kita lihat mana yang kira-kira mendekati pergerakan sekarang. Kalau kita mengambil yang kecil sangat tidak mungkin karena sudah lebih besar, sudah lebih tinggi, sangat tidak mungkin. Maka yang masuk akal atau beralasan kita menggunakan yang kemarin. Perhatikan yang kemarin ini hijaunya sekian. Kita bisa ukur di perkiraan sekian. Sehingga hari ini kemungkinan besar akan di area sekitaran ini. Ya, berada di sekitaran ini. Bukan berarti tidak bisa naik, bisa, naik pun masih bisa. Tetapi ketika naik pun nanti di sekitaran ini dia akan kembali ditolak lagi, atau bahkan akan sideways sampai pagi dan nanti dimulai hari Senin lagi, kalau kuat dia akan naik lagi. Bahkan akan ada gap yang cukup panjang di sana. Ya, perkiraan di sini, di sekitaran ini kalau dia naik. Nah, saya mengambil tadi bukan pas di area yang angka ini, tapi saya sesuaikan dengan kondisi penolakan yang ada. Sehingga saya mengambil ini sebagai area maksimumnya. Maka saya tampilkan di angka tadi, kira-kira naiknya sekitar 1856,25. Ini adalah perkiraan. Sehingga nanti meskipun belum menyentuh di sana atau setidaknya masih di bawahnya, kemudian terjadi penolakan. Terjadi penolakan itu mulai ditolak ke bawah. Dimana kalau kita membaca di pergerakan time frame yang lebih rendah, nanti akan muncul penolakannya. Nah, kalau ini belum selesai, kita bisa melihat dari time frame yang lebih rendah, M15 misalnya. Dari situ akan kelihatan prosesnya, akan kelihatan proses penolakan sellernya. Yang pertama dia memang kuat sekali. Oke, dia kuat, tebal, dan tanpa penolakan yang berarti. Ada ekor tetapi dibandingkan dengan bodinya, dengan volumenya, ini masih kalah telak. Artinya tidak terlalu berdampak. Ya, tidak terlalu berdampak di sana. Sehingga kemungkinan besar masih naik ketika kondisi seperti ini. Apalagi tidak berdekatan dengan resisten. Ya, ini resistennya sudah dilewati dan yang di atas sudah tidak ada. Karena tadi yang kita buat sudah ini ya, contoh ini. Kalau kita masuk di M15 ya,
Masuk di M15, yang pertama sudah dilewati, berikutnya yang di atas belum menyentuh, sehingga meskipun belum tersentuh area resistennya, namun demikian setelah candle tebal ini masih lanjut naiknya, masih lanjut naik ya, memang karena trennya kuat sekali. Namun demikian sekali lagi ada petunjuk yang bisa kita dapatkan ketika dia mencoba naik, berada di ujung di sini dia terhenti. Ketika berada di ujung dia terhenti, kemudian ditolak kuat sekali, sehingga kalau kita membaca karakter yang dibentuk di sana ya, membentuk candle dengan penolakan yang luar biasa kuat sekali, penolakan seller yang kuat. Ini memberikan informasi bahwa seller itu punya daya dorong luar biasa, punya tekanan yang luar biasa. Bahkan bodinya saja masih kalah panjang dengan sumbunya. Kemudian berikutnya kita baca perkembangan candle selanjutnya. Dia mencoba untuk kembali naik lagi. Ya, lagi-lagi kekuatannya mulai berkurang. Dari awalnya dia sempat naik sampai di sini, kemudian mencoba naik lagi, tetapi jauh lebih rendah. Nah, ini kita harus bisa tanggap, harus bisa membaca pergerakan demi pergerakan, harus bisa membaca karakter demi karakter. Setidaknya informasi apa yang kita dapatkan di sana? Penolakan seller yang kuat. Masuk naik lagi tidak mampu, ditolak lagi kuat sekali. Sehingga sudah memenuhi syarat kalau misalkan ini ada penolakan kuat, ada konfirmasi di sana atau ada wujud yang sudah terbentuk, minimal kita bisa manfaatkan sisa-sisa yang ada untuk kita entry. Ya, ini contoh dari setelah terbentuknya news tadi, setelah terbentuknya rilis fundamental tadi. Kemudian kembali lagi ke materi, kembali lagi ke topiknya, karena tadi kita membahas di fundamental di news, maka saya akan membahas di fundamental lagi terkait dengan NFP tadi. Ya, terkait dengan NFP yang sering muncul setiap 1 bulan sekali. Ketika kita tidak banyak pengalaman, jangan coba-coba untuk masuk dengan lot yang tinggi tanpa pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Hati-hati, lebih baik kita menunggu sampai selesai NFP-nya ya. Jadi dampaknya sudah selesai baru kita masuk di sana. Kita analisa, ada peluang baru kita masuk. Kalau kita tidak punya bekal yang cukup untuk masuk di kondisi berita yang besar, yang terjadi kita akan terseret di dalam jurang floating minus yang sangat-sangat panjang. Apalagi tidak tahu cara keluarnya, akan lebih parah lagi. Maka kita berikan satu cara, satu teknik yang mungkin bisa diterapkan, tetapi perlu juga untuk dikaji dan dilakukan uji coba. Ya, bagi saya sudah terbiasa kondisi-kondisi news begitu. Bahkan ketika news yang malam hari jam 1 malam sampai jam 2 malam ada Federal Fund Rate, ini juga sangat kencang sekali. Ya, ada Federal Fund Rate biasa jam 1 sampai jam 2 malam atau dini hari, ini sangat luar biasa. Nah, kita kondisi-kondisi berita besar ini bisa kita panen raya ketika kita mampu membaca dan tahu tekniknya.